Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darina Prani. Baiklah, langsung saja kita masuk ke artikelnya yang berjudul Peran Ilmuwan Muslim dalam Kemajuan Sains dan Teknologi. Mereka berkontribusi dalam berbagai bidang. Yang pertama di bidang astronomi. Astronomi merupakan salah satu bidang yang berkembang di dunia Islam pada abad pertengahan. Ilmuwan Muslim tidak hanya mewarisi pengetahuan astronomi dari peradaban Yunani, Persia, dan India, tetapi juga banyak inovasi penting yang kemudian mempengaruhi perkembangan astronomi di Eropa dan dunia. Astronomi dipandang sebagai ilmuwan yang sangat berguna, baik untuk kepentingan keagamaan seperti menentukan waktu sholat dan arah kiblat, mampu untuk kepentingan navigasi dan kalender. Salah satu tokoh astronomi Muslim yang terkenal adalah Ibn Al-Abatani yang hidup pada abad ke-9. Al-Abatani memperbaiki perhitungan yang telah dilakukan oleh Ptolemaios, seorang astronom Yunani kuno, terutama dalam hal panjang tahun matahari, orbit dan bulan serta planet-planet. Ada pula Al-Fagani, seorang astronom dari abad ke-9 yang dikenal atas karyanya dalam memahami struktur dan ukuran alam semesta. Dalam bukunya tentang gerak-gerak langit dan ilmu binatang, Al-Fagani menjelaskan dasar-dasar astronomi dengan sangat terperinci dan menjadi rujukan penting bagi para astronom Muslim dan Eropa. Tokoh penting lainnya adalah Ibnu Yunus, seorang astronom dari Mesir pada abad ke-10, mengembangkan metode pengamatan astronom yang lebih akurat, khususnya alam berhitung gerhana matahari dan bulan. Kontribusi Ibnu Yunus menjadi sangat penting dalam navigasi laut karena tabel. Astronomi digunakan oleh para pelaut untuk navigasi samudra, kemudian berperan dalam ekspansi perdagangan maritim. Selanjutnya ada tokoh Al-Ghazali dari Spanyol Muslim pada abad ke-11, juga memberikan kontribusi penting dalam astronomi. Ia memperbaiki astrolab, alat yang digunakan untuk mengukur posisi bintang, planet, juga menemukan jarak eliptis orbit matahari. Sebuah gagasan kemudian diadopsi oleh astronom Eropa seperti Johannes Kepler. Baik, selanjutnya dalam bidang matematika. Matematika adalah salah satu bidang disiplin ilmu yang mengalami perkembangan pesat di dunia Islam pada abad pertengahan. Tokoh terbesar dalam bidang matematika adalah Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Persia yang hidup pada abad ke-9, yang memperkenalkan konsep-konsep dasar aljabar sebagai cabang matematika yang terpisah, mengembangkan metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dan linear, serta memberikan prosedur sistematis untuk melakukan perhitungan numerik selain aljabar. Al-Khwarizmi juga memainkan peran penting dalam pengenalan sistem angka Hindu-Arab ke dunia Islam dan kemudian ke Eropa. Tokoh penting lainnya adalah di bidang matematika adalah Omar Khayyam, seorang penyair filsuf dan ahli matematika dari Persia. Baik, selanjutnya dalam bidang kedokteran. Bidang kedokteran di dunia Islam pada abad pertengahan mencapai puncak kejayaan dengan lahirnya sejumlah ilmuwan dan praktisi medis untuk membuat kontribusi signifikan terhadap ilmu kedokteran global. Salah satu faktor utama yang mendorong kemajuan kedokteran di dunia Islam adalah integrasi antara pengetahuan empiris dan pengamatan klinis dengan teori ilmiah, serta adanya rumah sakit yang berkembang pesat di berbagai kota besar di dunia Islam seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba.
Tokoh yang paling berpengaruh dalam kedokteran Islam adalah Ibnu Sina. Salah satu pencapaian Ibnu Sina yang paling signifikan adalah menggabungkan pengetahuan kedokteran Yunani dari Hippocrates dan Galen dengan tradisi kedokteran Islam, menciptakan landasan baru bagi pengobatan klinis. Ia juga membuat berbagai penemuan dalam anatomi, patologi, dan farmakologi, serta menggagas konsep tentang penularan penyakit melalui air dan udara. Ada pula Ibnu al-Nafis, seorang dokter asal Damaskus yang hidup pada abad ke-13. Ia terkenal karena penemuan sirkulasi paru-paru yang mengoreksi kesalahan Galen yang percaya bahwa darah melewati dinding jantung untuk mencapai paru-paru. Ibnu al-Nafis menunjukkan bahwa darah bergerak dari jantung ke paru-paru melalui arteri dan kembali ke jantung melalui vena. Bidang-bidang mengalami kemajuan besar di dunia Islam, terutama berkat kontribusi Al-Zahwari, seorang dokter yang mengembangkan alat bedah dan memperkenalkan teknik operasi yang aman dan efektif. Baik, selanjutnya untuk bidang fisika dan optik. Kontribusi pada ilmuwan muslim dalam fisika, khususnya optik, menjadi landasan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Salah satu tokoh terpenting di bidang ini adalah Ibnu al-Haytham. Ibnu al-Haytham mengenalkan gagasan bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus dan memantul dari permukaan. Ibnu al-Haytham sebagai salah satu ilmuwan yang menggunakan metode eksperimental, di mana menekankan pentingnya observasi. Dalam karyanya Kitab Mizan al-Hikmah, buku timbangan kebijaksanaan, ia membahas hukum-hukum yang mengatur keseimbangan dan gaya serta gravitasi. Baik, selanjutnya dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan muslim tidak hanya menguasai ilmu alam, terutama juga memberikan kontribusi penting dalam filsafat. Al-Kindi yang dikenal sebagai filsuf pertama dalam tradisi Islam. Ia menerjemahkan karya Aristoteles dan Plato, serta memberikan komentar dan tafsiran yang menghubungkan pemikiran Yunani dengan prinsip-prinsip teologi Islam, yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Kontribusi bidang politik dan etika. Karyanya Al-Madinah Al-Fadilah dikenal karena upaya menghubungkan filsafat dengan sufisme dan mitisisme. Ibnu Rushd yang dikenal karena komentarnya yang sangat terperinci tentang karya-karya Aristoteles. Karya-karya Ibnu Rushd diterjemahkan dalam bahasa Latin yang dibaca oleh para teologi, filsuf, termasuk Thomas Aquinas. Selanjutnya di bidang pengaruh terhadap Renaissance Eropa. Salah satu kontribusi terbesar dalam ilmuwan muslim terhadap perkembangan ilmu pengetahuan global adalah penyebaran ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi melalui penerjemahkan pusat intelektual yang paling penting di dunia muslim adalah Bait al-Hikmah di Baghdad, yang didirikan pada masa Kekhalifan Abbasiyah. Konsep metode ilmiah yang diperkenalkan oleh Ibnu al-Haytham menginspirasi seperti Galilei dalam pengembangan ilmu pengetahuan eksperimental.
Peran ilmuwan muslim dalam abad pertengahan bukan hanya mengembangkan ilmu pengetahuan untuk dunia Islam, tetapi juga menjadi jembatan penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa, yang kemudian memicu perkembangan pesat sains, teknologi, dan filsafat di era Renaissance. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.